Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baik kita mengundang roh suci doa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di surga, Allah yang kekal, Allah yang penuh kasih, sumber segala sesuatu yang kami datang bersembahnya melalui satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang bersama kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-Mu datang ke hadapan-Mu, beradakan di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh mengampuni kami, dan saat yang indah juga kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga pelajaran kami renungkan di sepanjang sahabat ini boleh menguatkan kami, terutama pada saat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami dan iman kami lebih kepada Tuhan, dan khususnya hamba-Mu yang akan membagi firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu sehingga kata-kata hamba boleh dirasakan dari Bapa. Sempurnakan doa ini Tuhan, ampuni kami dari segala dosa doa ini. Doa ini kami askan dalam nama Anak-Mu yang tugas Kristus yang Tuhan cepat kami berdoa. Amin. Pada hari Sabat yang indah ini, pelajaran kita berjudul Pelari Kristen. Kita tidak akan membahas bagaimana orang Kristen akan mengikuti sebuah lomba atau olimpik, tapi kita akan lihat dari sisi Alkitab. Pelari itu di dalam Alkitab, ya. Dan kita akan lihat nanti hubungannya dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Nah, kita tahu kita punya situasi sudah dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan adanya tanda-tanda yang semakin banyak kita lihat, ya, khususnya wabah penyakit corona. Orang semakin apa? Khawatir. Semua pada takut mau cuti kemana-mana. Kenapa? Karena di Jakarta aja sudah 34 kasus. Akan kemungkinan meningkat. Di Filipina sudah ada kota yang diisolasi karena penyakit ini. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kita sudah mau dekat datang dan kita perlu bangun. Dan kita akan belajar dari seorang pelari ini di dalam Alkitab, ya. Apakah kita juga akan sama seperti dia, yaitu pelari Kristen? Dan cerita ini karena saking bagusnya, banyak orang menceritakan kepada anak-anaknya. Nanti saudara akan bisa coba tebak, ya. Dan dia di Alkitab sering digunakan oleh orang-orang yang ragu atau kurang percaya. Cerita ini sering digunakan untuk mendiskreditkan Alkitab. Kenapa? Karena sesuatu hal yang di luar akal sehat. Tidak mungkin terjadi. Sehingga ini sering digunakan, peristiwa ini sering digunakan oleh orang mereka untuk menyatakan bahwa Alkitab ini nggak benar, tidak mungkin terjadi. Dan banyak hal yang kita bisa lihat dari cerita ini. Cerita apa kira-kira? Sudah bisa tebak. Dan dia terpendek di dalam Alkitab. Kita akan lihat sebuah cerita, yaitu cerita Yunus. Mungkin ada yang bisa udah mulai tebak-tebak, ya. Kita akan lihat cerita Yunus ini, karena cerita Yunus ini memang dia sangat singkat di Alkitab, dia hanya 4 pasal. Dan karena saking populer ceritanya, sering kita ceritakan kepada anak-anak, dan di buku-buku anak-anak paling banyak ceritanya tentang apa? Yunus. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa menarik di sana. Bagaimana Yunus lari lalu ditelan ikan, ya. Dan hal inilah yang menjadi apa? Yang digunakan oleh para ahli bahwa tidak mungkin seseorang bisa hidup di dalam apa? Perut ikan paus. Kenapa? Karena pernah terjadi suatu peristiwa, ya, yaitu namanya James Bartley. Dia ditemukan dalam keadaan hidup ketika dia tertelan oleh paus yang besar ini. Ini adalah salah satu ikan paus terbesar yang ada di dunia ini, yang hidup, yaitu ikan paus jenis sperma atau ikan paus biru. Dan orang ini ditemukan hidup pada saat dia dikeluarkan dari perut ikan paus. Namun dia tidak bertahan lama. Kenapa? Karena dia mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman di dalam perut ikan paus. Akhirnya dia harus apa? Meninggal. Sehingga orang-orang banyak menganggap bahwa ceritanya cerita dongeng, ya. Mereka ragu dan membuat melalui cerita ini mereka membuat bahwa Alkitab ini sesuatu yang bisa diragukan. Tapi kita tidak akan melihat ke sana, ya. Karena apa? Karena
Seperti para ahli tidak bisa membuktikan bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk kita ya. Ketika Allah menjadikan manusia pertama kali, begitu juga dengan kejadian yang dialami oleh Yunus ini. Orang-orang tidak bisa pikirkan, namun ini terjadi karena apa? Kuasa Allah saja. Ya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu dengan peristiwa ini. Ini nyata, karena ini hanya kuasa Tuhan yang terjadi. Sehingga ketika Yunus diperut ikan, itu adalah keajaiban. Ya. Bagaimana Yunus yang tadi orang itu harus mati karena dia diperut ikan, dia tidak bisa bertahan. Yunus bisa bertahan 3 hari 3 malam. Ya. Jadi kalau secara ilmiah kita tidak bisa jelaskan, namun ini semua adalah apa? Ada kaitan dengan apa? Kuasa Tuhan, ya. Bagaimana Yunus bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun kita tidak akan fokus ke sana, kita akan lihat nanti pelajaran yang menarik, ya. Terutama kita akan fokus terhadap 2 hal, yaitu karakter Allah dan ketika orang percaya berbalik dari Allah. 2 hal ini yang akan kita lihat dari ringkasan cerita Yunus, ya. Kita bisa buka semua dalam buku Yunus, kita akan lihat ceritanya. Saya coba akan ringkaskan. Ketika itu Yunus apa? Dia terima pekabaran dari apa? Dia terima penglihatan, dia terima pesan dari Allah untuk disuruh pergi ke Niniwe dan berseru di sana. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya cry, tapi di sini dikatakan berseru. Lalu setelah dia pergi di sana, tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat, dia memilih untuk apa? Pergi, meninggalkan. Dia pergi ke Yopa, dia naik kapal ke Yafo, dia naik kapal menuju apa? Tarsis. Dan setelah di sana tiba-tiba dalam perjalanan ada ombak, ya, ombak yang besar. Dan bagaimana Yunus ini tertidur di sana, lalu dibangunkan oleh nakoda dan terjadi percakapan antara mereka dan akhirnya Yunus meminta untuk apa? Dibuang ke laut. Dan ketika dia dibuang ke laut, tiba-tiba Allah kirim apa? Ikan yang besar. Kita tidak bicara jenis ikannya. Kalau kita tahu tadi kan sudah lihat tuh ikan yang terbesar itu ikan paus sperma, besar sekali dia. Tapi di sini di Alkitab tidak disebutkan ikan jenis apa. Di sini hanya dikatakan ikan besar sehingga kita fokus pada Alkitab ikan yang besar. Karena ini Allah yang kirim, ya. Setelah itu Allah memerintahkan ikan ini untuk apa? Memuntahkan Yunus di daratan. Dan akhirnya Yunus pergi di dalam ikan Yunus selama 3 hari 3 malam, ya. Lalu dimuntahkan di pantai. Dan lalu dia memerintahkan lagi Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberikan apa? Berseru sesuai dengan apa yang Allah sudah perintahkan ketika dia pertama kali di negerinya. Dan apa yang terjadi yaitu orang-orang Niniwe pada apa? Bertobat, ya. Kita bisa lihat sana ya. Dan setelah orang Niniwe bertobat, Yunus dia pergi keluar kota, ya, dia menunggu di sana untuk menantikan apakah Niniwe akan apa? Dihukum atau tidak, padahal Niniwe tidak jadi apa? Tidak jadi dihukum. Kenapa? Karena terjadi pertobatan, ya. Dan di sini nanti kita akan lihat pelajaran yang menarik yang akan kita tarik dari kisah Yunus ini. Kita bisa membaca lebih detail lagi nanti di dalam buku Yunus, bisa membaca lebih untuk mengingatkan kita kembali akan kisahnya. Tapi kita akan lihat pelajaran yang menarik dari Yunus yang seorang nabi Allah menerima sebuah arahan atau misi yang jelas, namun dia apa? Berbalik dari Allah. Di mana ini adalah sebuah pemberontakan dan kedurhakaan. Dan kita tahu ini adalah apa? Dosa. Di mana Allah perintahkan kita untuk sesuatu untuk kita lakukan, namun kita apa? Berbalik arah dari apa yang Allah perintahkan. Dan kita akan melihat beberapa ayat dan kita akan fokus pada hari ini. Yang kita akan fokuskan pada hari ini. Kita coba buka Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berjalan bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan.
Ya, dia pergi. Di ayat 3 dikatakan, ketika dia terima kabar dia langsung pergi. Dari 3 ayat ini kita yang melihat sesuatu kilas yang singkat sekali ya. Yunus terima kabar dan tiba-tiba dia apa? Memutuskan untuk pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dialog antara Yunus dan Allah sehingga Yunus memutuskan apa? Lari. Apakah dia takut kah atau apa kita tidak tahu. Tapi dia ketika dia terima pesan dari Allah untuk pergi ke Niniwe, dia memilih untuk apa? Melarikan diri. Ya. Kita bisa lihat bagaimana ini adalah apa? Sebuah pemberontakan. Ya. Dan kita lihat ketika kita berlari dari rencana Allah yang sudah Allah minta kepada kita untuk lakukan, kita punya kehidupan akan semakin apa? Menurun. Ini pelajaran pertama yang kita dapat dari Yunus. Bahwa ketika kita mengalihkan pikiran dari Allah, maka kehidupan kita akan semakin menurun. Seperti yang Yunus alami. Dia turun kemana? Ke Yafo. Cari kapal. Dapat kapal dia bayar. Dia naik kapal, terus dia di kapal dia apa? Dia turun lagi ya. Di ayat 4. Di ayat 5 di sini. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Semakin turun lagi. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya dia apa? Dibuang ke laut. Ya. Dan dia dimakan ikan, ditelan oleh ikan, dibawa kemana? Yang paling dasar lagi. Akhirnya apa? Semakin menurun. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kita juga memiliki apa? Pengalaman seperti Yunus. Ketika kita dipanggil untuk melakukan suatu pekerjaan yang Allah minta buat kita punya hidup untuk melakukan, kita coba apa? Mencari alasan, menjauh. Akhirnya kita apa? Mengalami suatu penurunan hidup. Yang akhirnya semakin turun dan satu kondisi di mana kita tidak bisa apa? Tidak berbuat apa-apa lagi. Kalau kita mau lihat apa? Perjalanan Yunus ya. Niniwe itu tidak jauh dari tempat dia untuk pergi di Jopa sana. Tapi dia memilih untuk apa? Pergi ke Tarsis. Jauh sekali ya, dia punya jarak. Bagaimana bisa kita lihat Yunus coba apa? Menjauh dari hadapan Tuhan. Karena kita tahu ya, Tuhan, kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, karena Tuhan tahu kita di mana aja ya. Apapun yang kita lakukan, ketika kita melawan perintah Allah, kita akan mengalami penurunan dalam hidup. Inilah pelajaran yang akan kita ambil pada kisah Yunus. Berikutnya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kenapa begitu? Karena kita lihat bagaimana Yunus dia mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar apa? Pelaut-pelaut yang ada di kapal itu. Yang tadinya mungkin pelaut-pelaut itu hanya mau mengadakan perjalanan ke Tarsis dengan apa? Dengan aman, nyaman. Tapi karena Yunus dia datang ke sana, akhirnya mereka mengalami apa? Musibah yang tidak baik. Kita membawa pengaruh yang negatif. Ketika kita mengalihkan pikiran kepada hidup kita dari Allah, maka kita harus sadari bahwa kita akan membawa pengaruh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama apa? Rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Itu akan menjadi pengaruh. Ini yang terjadi oleh Pak Yunus. Orang-orang yang di kapal itu, pelaut-pelaut itu, tidak mau mengalami apa? Ombak yang besar, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Namun akhirnya karena Yunus di sana, Allah kirim apa? Ombak yang besar, yang bahkan bisa mengakibatkan apa? Mereka mati semuanya. Ya. Yunus, dia bisa apa? Tertidur. Dan pelajaran menarik lagi adalah ketika kita menjauh dari Allah, kita akan kepekaan kita akan hilang. Inilah yang Yunus alami. Ketika semua orang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, membuang barang-barang dari kapal agar kapal itu tidak tenggelam, Yunus apa? Bisa tidur dia. Pingsan rohani. Hati-hati, jangan sampai kita juga apa? Mengalami hal demikian. Ketika kita memutuskan untuk tidak mau terlibat dalam apa yang Allah sudah tentukan dalam hidup kita, kita mengalami apa? Pingsan rohani. Kita tidak sadar bahwa kita sedang apa? Di dalam sebenarnya lagi dalam masa yang kritis, yang berbahaya, yang bahkan bisa menghilangkan apa? Nyawa kita. Ya.
Dan kita lihat sini, semua orang panik dan berdoa, tetapi Yunus tertidur. Ya, kita harus mulai terjaga. Kita harus bangun. Kita harus jangan sampai seperti Yunus. Kita tertidur di saat terjadi ombak yang besar dalam kehidupan kita. Ketika Yunus dibangunkan oleh nahkoda, itu sama seperti alarm untuk membangunkan kita. Pernah kita rasa bahwa kita buat set alarm untuk kita bangun pagi, tapi kita snooze. Lalu pas kita bangun tiba-tiba kesiangan. Seperti ini yang Yunus alami. Dia coba tertidur. Dan ketika dibangunkan oleh nahkoda, didapati dalam keadaan yang panik. Wah, sudah bagaimana ini? Ya. Kita harus waspada. Kadang-kadang tanda-tanda yang ada sekitar kita itu adalah cara Tuhan untuk membangunkan kita dari tidur rohani kita, agar kita bangun. Ya, bisa jadi ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memberitahukan kita untuk kita bangun. Atau mungkin dari sahabat ke sahabat kita sudah diingatkan tentang pelajaran untuk merubah hidup kita. Kita diminta untuk bangun. Ya. Dan mungkin juga pelajaran sahabat ini juga meminta kita untuk untuk kita bangun, termasuk saya juga di sini, agar kita jangan sampai seperti Yunus, yaitu mengalami pingsan rohani, tidur dia, tidur nyenyak, walaupun ombak sedang menerjang, kapal sudah mau tenggelam, masih bisa tidur, luar biasa ya. Nah, pelajaran berikut yang indah yang kita bisa dapat dari Yunus adalah, yaitu cerita Yunus ini adalah, kita akan mengenal karakter Allah. Ya, bagaimana indahnya karakter Allah, di mana Allah tidak meninggalkan Yunus atau mengabaikan Yunus. Oke, Yunus sudah pergi meninggalkan saya biarkan dia. Tidak, dia tetap bersama siapa? Yunus. Dia memberikan peringatan ya, walaupun dia sudah memberontak kepada Allah, dia tetap tidak meninggalkan siapa? Yunus. Kita lihat, di saat Yunus terbangun, apa yang dia putuskan? Ya, kalau kita lihat cerita di sini toh. Datanglah nahkoda mendapatkan dia sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui barang siapa kita karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Lalu berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kami ditimpakan oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari manakah engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang lagi kami? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bisa kita bayangkan ya, Yunus ketika dia dibangunkan, yang dia pikir mati. Kalau kita menjauh dari Tuhan, keputusan kita akan makin makin keliru. Ya. Karena Yunus memilih untuk dilempar ke laut. Walaupun nanti orang-orang ini tidak tega, mereka berusaha untuk pergi ke darat, tapi tidak berhasil. Ya. Di ayat 13 mereka mencoba sekuat tenaga mendayung untuk, kalau bisa Yunus ini jangan dibuang ke laut, tapi mereka tidak dapat. Akhirnya mereka menyerah dan menyetujui keinginan Yunus untuk gimana? Dibuang ke laut. Dan Yunus hanya mau pilihnya saya mati saja. Ini adalah pemikiran bunuh diri dia. Kita bisa bayangkan ya, apa yang terjadi sehingga Yunus sampai lebih rela mati. Dia lari dari Tuhan dan dia memilih untuk
mati. Dia udah tahu apa yang Yunus pikirkan, ya. Karena mungkin dia berpikir bahwa kalau saya mati, mungkin Tuhan akan apa? Senang melihat saya mati dan ombaknya dia apa? Reda. Itu yang ada di pikiran Yunus, ya. Pernahkah kita mengalami demikian? Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah mati saja, ya. Mungkin karena sakit hati atau sedih atau apapun masalah yang kita hadapi, kita seperti Yunus memilih untuk apa? Mati. Kita coba mencari jalan untuk apa? Bersembunyi lebih jauh lagi, bahkan untuk apa? Mati, ya. Namun apa yang terjadi? Ketika Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba apa? Ada ikan. Ini sesuatu yang tidak ditebak oleh Yunus. Dia tidak tahu. Ini adalah mengejutkan. Bagaimana ketika Yunus dia memutuskan untuk pergi ke Tarsis, naik kapal, Tuhan sudah apa? Utus seekor ikan mengikuti dia di tengah gelombang. Sehingga ketika dia memilih mati, tidak jadi mati. Kenapa? Karena tiba-tiba apa? Ikan telan dia. Dan dia baru berdoa di sana. Bisa kita renungkan ya. Bagaimana dia sudah terlalu jauh dari Tuhan, sampai dia tidak bisa berdoa di mana? Di atas kapal. Setelah di perut ikan, tidak tahu berbuat apa, baru dia menyadari untuk apa? Berdoa. Adakah situasi kita seperti ini? Ini menjadi apa? Pelajaran juga buat kita. Jangan sampai nanti kita stuck, tidak bisa buat apa-apa, baru kita mau apa? Berdoa. Kita harus bangun. Ya. Ini pelajaran yang menarik. Di pasal 2 kita bisa baca doa Yunus ketika di dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Allah tidak pernah meninggalkan Yunus. Inilah pelajaran yang menarik. Ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lagi, Tuhan sudah siapkan apa? Ikan di sana. Ya. Ini adalah kemurahan Allah, ya. Ia siapkan sebuah rencana yang tidak terduga untuk menyelamatkan kita dari akibat yang lebih buruk lagi. Ya, kita tahu toh bahwa Yesus telah apa? Allah telah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Kita sudah tidak tahu membuat apa lagi. Kita hanya tahunya apa? Mati. Tetapi Allah menyiapkan. Dan peristiwa ini juga Yesus kaitkan dengan apa? Waktu ketika dia dimintai tanda. Dia bilang apa? Tanda Nabi Yunus ini peristiwanya. Tapi kita lihat di sini adalah kebesaran karakter Allah. Bagaimana Allah menyiapkan suatu jalan ketika Yunus apa? Sudah mentok, ya. Sudah tidak tahu lagi dia mau buat apa. Dan di saat itulah dia apa? Berdoa kepada Allah. Dan kita juga diminta untuk apa? Tidak boleh menyerah seperti Yunus. Kadang-kadang kita pikir apa? Langsung mati aja lah. Atau udah nggak tahu rusak sekalian. Istilah gitu ya. Tapi di sini diminta kita untuk apa? Di saat kita tidak tahu lagi bikin apa, berdoalah kepada Allah, memandanglah, berserulah kepada Dia, maka Dia akan apa? Membuat apa? Dia akan berikan kita sebuah jalan keluar. Ya. Pelajaran berikutnya adalah Allah tidak menyerah terhadap Yunus. Ya, kita lihat kita baca pasal 3 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Berfirmanlah Yunus, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Hal yang menarik sini Allah tidak mengubah apa-apa. Dia tetap minta Yunus untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan apa sebelumnya. Bukan berarti karena Yunus sudah memberontak, dia langsung apa? Rubah pesannya. Tidak. Tetap dia percayakan sebuah tugas yang sudah disiapkan apa? Sebelumnya ketika dia belum lari. Ya. Allah minta Yunus untuk tetap melakukannya. Ya. Apa yang disampaikan kepadanya tidak berubah apapun. Dan akhirnya apa? Yunus mau pergi. Kita bisa lihat sini ya. Bagaimana Allah memberikan apa? Kesempatan kedua kepada Yunus. Pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Kita mengalami apa? Kesempatan. Kalau kita mengalami kesempatan, jangan pernah apa? Lewatkan kesempatan tersebut. Kita harus gunakan, ya. Ketika Adam dan Hawa gagal, Allah berikan apa? Kesempatan kedua. Melalui apa? Yesus Kristus. Ya, Dia adalah juru selamat kita. Sebagai manusia, Dia
membuktikan bahwa manusia bisa hidup apa? Hidup benar. Itulah kesempatan kedua bagi kita. Karena Adam dan Hawa sudah apa? Gagal. Ya. Dia berikan kesempatan kedua. Dan karena kita gagal, Allah tidak langsung bilang apa? Oh, sudah, kamu gagal. Kalau gitu saya cari orang lain. Tidak ya. Allah tetap gunakan siapa? Yunus. Dan saat sekarang ini pun sama. Allah tetap mau menggunakan apa? Kita semua yang di sini untuk apa? Sebuah misi, ya. Misi untuk kita mencari jiwa kepada saudara kita, ya. Menyatakan kemuliaannya, menyatakan siapa Allah kita. Mungkin orang lain akan menyerah kepada kita, atau mungkin diri kita sendiri akan menyerah terhadap diri kita. Aduh, sudahlah, nggak bisa bikin apa-apa, begini sudah. Tapi kita harus ingat bahwa Allah kita tidak pernah menyerah terhadap kita. Ya. Mungkin kita akan berpikir seperti Yunus, ya, lebih baik mati. Tapi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah menyerah terhadap kita. Inilah kita bisa lihat bagaimana karakter Allah. Ya. Allah memberikan kesempatan yang baik kepada Yunus. Mungkin hidup kita memilih untuk seperti jalan ini, ya. Allah mempunyai rencana untuk kita lakukan ini, tapi kita memilih untuk pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Toh nanti akhirnya kembali ke jalan yang sama. Kita perlu renungkan itu. Kalau ada yang sudah mengikuti panggilan puji Tuhan, tapi kalau masih ada yang seperti Yunus, mari kita bangun. Kita minta lagi kepada Allah apa yang harus kita berbuat, ya. Tapi yang perlu kita renungkan adalah hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Walaupun mungkin Allah mempunyai kesempatan kedua, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kita besok. Ya, seperti peristiwa yang sekarang terjadi, banyak orang meninggal, atau ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap kita. Sehingga ketika kita tahu ada kesempatan kedua, jangan tunggu-tunggu. Bersyukur kita masih dapat seperti Yunus kesempatan kedua. Kalau tidak, sia-sia kita. Jadi kita harus gunakan waktu itu jangan sia-siakan. Kita harus gunakan setiap kesempatan untuk selalu berseru kepada Allah, melakukan apa yang Dia punya, yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang menarik di sini adalah kita kembali ke pasal 1 tadi ayat 9 sampai 10, ya. Di situ sekarang Sahutnya kepadanya, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Pernahkah kita merasa seperti Yunus ini? Ketika dia memberontak, lari dari Tuhan, tapi dia masih merasa sebagai umat Tuhan. Dia bilang takut akan Tuhan. Dia seorang Ibrani, ya. Kita sudah memberontak, tapi kita masih saya ini Advent. Saya nggak minum kopi, saya nggak minum teh. Tapi kita sedang melakukan hidup yang memberontak kepada Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Kadang-kadang kita seperti Yunus, ya. Kita coba lari, tapi kita masih suka mengakui diri kita sebagai orang yang tidak berusaha. Umat Tuhan. Saya begini, saya setia. Ya, kadang-kadang kita punya hidup seperti itu, ya. Sehingga dia tidak menyadari bahwa ketika dia lari ke Tarsis itu merupakan sebuah pemberontakan, ya. Tapi dia tetap merasa dirinya sebagai umat Allah. Ini menjadi perenungan juga buat kita. Jangan sampai saya dan saudara juga memiliki perasaan yang sama seperti Yunus ini. Karena banyak hal yang bisa kita perbuat, ya, untuk menyembunyikan diri kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan di saat kita di gereja sekalipun, kita tidak tahu jangan-jangan kita di sini sedang memberontak kepada siapa? Kepada Allah kita, ya. Kita duduk di gereja, tapi kita tidak fokus kepada siapa? Allah yang kita sembah. Pikiran kita mana? Di tempat yang lain. Kita lakukan hal yang lain. Padahal kita sudah pakaian rapi. Kita mengaku siapa? Kalau orang tanya, siapa kamu? Saya umat Tuhan. Saya mau datang ke gereja. Tapi sampai di gereja kita tetap memberontak kepada Allah kita. Ini juga menjadi
teguran buat kita, amaran buat kita, agar kita apa? Waspada, jangan sampai hidup yang seperti ini yang kita sedang apa? Jalani, ya. Kita perlu dibangunkan. Seperti amaran dalam ayat berikut ini juga, ya. Yakobus 2 ayat 19 ini juga adalah kita untuk menyatakan kepada orang lain tentang siapa? Allah yang benar. Tapi ingat pesan di sini ada teguran buat kita. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah itu saja? Bahwa ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Gemetar. Jangan sampai kita seperti apa? Hanya seperti setan. Tahu, gemetar, tapi tetap apa? Tidak mau melakukan kehendak Allah kita. Ini ayat yang paling baik buat hidup kita masing-masing. Ya, kita perlu waspada. Yeremia 16:17 berkata, sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di hadapan mataku. Kemanapun kita mau coba lari, seperti Yunus mau bersembunyi, Allah tahu di mana kita berada. Tidak ada yang tersembunyi di mana? Di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang kita perlu tahu, yang perlu kita renungkan adalah dia seorang nabi, bukan orang biasa. Bagaimana kita? Nabi aja bisa melakukan hal demikian, apalagi apa? Kita harus bangun. Jangan sampai pengalaman ini kita miliki dan kita lari. Di sini, tapi kita apa? Lari. Duduk manis, mau dengar firman, tapi kita apa? Lari. Lari ini lalu apa? Pikiran kita tidak di sini, tidak bersama Allah kita. Ya. Kita renungkan firman Tuhan. Ya. Dan kita melihat akhirnya Yunus apa? Memberikan amaran kepada Niniwe. Dan di sana terjadi pertobatan. Ya. Dan ini bukan merupakan cerita utama dari buku Yunus. Ya. Karena ini hanya cerita latar. Kalau kita mau lihat peristiwa pertobatan sudah terjadi 2 kali ya. Kalau dalam cerita Yunus ini. Yaitu pelaut-pelaut tadi. Setelah mereka lemparkan Yunus, mereka apa? Bertobat, mereka menyembahkan korban di ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelih bagi Tuhan serta mengikrarkan apa? Nazar. Mereka bertobat semua karena peristiwa yang terjadi dalam Yunus. Lalu kota-kota Niniwe setelah dikabarkan, Yunus kabarkan mereka apa? Bertobat. Kita bisa lihat di mana? Di pasal 3 ya. Sampai rajanya juga apa? Berkabung. Ya. Kita lihat sini. Mereka semua seluruh kota bahkan binatang-binatangnya juga apa? Ikut berkabung. Akhirnya apa? Allah menyesal. Dan mereka tidak jadi apa? Dibinasakan. Ini juga sebenarnya tentang apa? Karakter Allah. Ini cerita latar belakang. Ya. Bagaimana kita bisa melihat apa? Belajar dari kehidupan Yunus dan karakter Allah. Ya. Bagaimana Allah tidak meninggalkan Yunus di saat pemberontakannya dan tetap memanggil Yunus untuk melakukan apa? Misi yang Allah siapkan bagi dia. Yang kita perlu renungkan adalah kenapa Yunus memilih untuk apa? Lari dari Allah. Kenapa dia tidak mau melakukan misi dan perintah yang Allah berikan? Ya. Karena bila kita setia kepada Allah dan mengenal Dia, tidak mungkin kita untuk apa? Melawan perintahnya, ya, menolak apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tetapi ini Yunus tidak mau melakukan. Kira-kira kenapa? Pasti ada hal yang perlu kita tahu. Kenapa Yunus ini tidak mau melakukan apa? Perintah Allah. Pasti ini ada hubungannya dengan apa? Karakter Allah. Karena ini bukan hanya sekedar lari, tapi penyebabnya ada sesuatu yang paling dalam yang memilih akhirnya Yunus untuk memilih lari dari Allah. Ya. Bagaimana kita lihat pertobatan ini ya, dan kita masuk ke ayat 4 untuk kita lihat akar masalahnya. Karena kita tidak akan temukan ini di pasal pertama, tapi kita akan temukan di pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada apa? Hidup. Luar biasa di sini ya.
Rupanya alasan dia lari ke Tarsis bukan karena takut orang Niniwe, tapi karena dia tahu Allah itu apa? Penyayang, pengasih. Dia tahu pasti Allah akan apa? Mengampuni orang Niniwe. Dan yang masalah di sini adalah di Yunusnya, ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang Ibrani. Orang Ibrani sangat benci sama orang apa? Niniwe. Karena apa? Niniwe itu terkenal kejahatannya, ya. Kita bisa lihat kotanya yang sangat hebat dan di sana kota yang makmur, tetapi kejahatannya sangat tinggi. Sehingga Tuhan bilang apa? Ayat 1 tadi ya. Ayat 2, 1 ayat 2. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kota besar, kejahatannya. Dan bagi Yunus, kota ini layak untuk apa? Dibinasakan. Karena Yunus tahu bahwa Allah pasti Maha Pengasih, Pengampun, dia memilih untuk tidak mau pergi ke Niniwe. Dia memilih untuk pergi ke mana? Tarsis. Dia tidak mau lakukan misi ini. Adakah kita juga mengalami hal seperti ini? Ini juga pelajaran yang penting. Terkadang kala, jangan sampai ketika kita sudah mempelajari tentang Allah yang benar ini, membuat kita hidup seperti siapa? Yunus. Kita bersyukur kita mengenal Allah yang benar. Tapi itu tidak membuat kita jadi lebih depan dari orang-orang apa? Lain. Kebenaran ini adalah memerdekakan kita. Untuk menyadarkan kita adalah siapa kita ini? Orang yang berdosa. Orang yang layak mati, namun kita apa? Kita diampuni. Kenapa? Karena Allah itu adalah panjang sabar, pengasih, ya, penyayang, yang menyesal karena malapetaka apa? Yang didatangkannya. Ini yang perlu kita renungkan juga. Agar ketika kita mengabarkan kepada orang lain, kita juga mengabarkan dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena kita juga merasakan apa? Kita juga dulu orang yang berdosa. Kita ini juga orang berdosa. Kita selamatkan oleh Yesus. Maka kita melihat orang lain, jiwa-jiwa mereka juga apa? Sama seperti kita. Mereka layak untuk mendapatkan apa? Keselamatan seperti bangsa Niniwe. Ya. Dan Yunus juga, kenapa dia menginginkan untuk mati? Karena dia merasa sebagai nabi menjadi apa? Nabi palsu. Kenapa? Ketika dia pergi ke Niniwe, dia amarkan apa? 40 hari lagi akan apa? Ditunggang balikan. Tetapi tidak terjadi. Sehingga dia apa? Aduh, lebih baik saya mati. Saya tahu ini kau akan lakukan, Tuhan. Kau Maha Pengasih. Kau pasti mengampuni mereka. Ini akan terjadi. Lebih baik saya apa? Mati. Wah, Yunus luar biasa. Dia tidak merasakan apa yang Allah rasakan kepada bangsa Niniwe. Dia bertolak belakang. Kita harus perhatikan bahwa cara Allah memberi peringatan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan ini sudah tertulis di dalam buku Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Selanjutnya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengar suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Kita bisa lihat sini ya. Di sini Allah mempunyai dua statement, jika dan maka, ya. Inilah bagaimana Allah memberikan peringatan. Tadinya Yunus, kita lihat yang satu ya, diminta apa? Berseru. Tapi apa yang dia sampaikan kepada bangsa Israel? Bangsa Niniwe. Bukan seruannya, dia langsung apa? Akibatnya 40 hari lagi tunggang balikan, bertobat semuanya. Padahal Allah minta dia apa? Untuk minta orang ini apa? Bertobat, berseru, seperti yang Allah katakan seperti ini. Jika mereka mau
berbalik, Allah akan apa? Ampuni. Dia tidak sampaikan pesan tersebut kepada bangsa Niniwe. Tapi bangsa Niniwe, puji Tuhan apa? Dia mau berubah total, ya. Yunus mengerti ini, ya. Dia bukan tidak tahu hal ini, tapi karena dia punya rasa sebagai orang berani lebih tinggi, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang Niniwe, dan orang Niniwe ini jahat, dia merasa apa? Tidak mungkin, tidak layak untuk Allah apa? Memberikan pengampunan pada mereka. Tapi kita harus tahu bahwa penilaian benar dan salah atau pertimbangan keadilan kita berbeda dengan apa? Penilaian benar dan salah dari apa? Allah kita. Ya. Allah bukan yang kita pikirkan. Dia maha adil, maha pengasih. Tadi sudah dibilang, atau Yunus ya. Dia tahu bahwa Allah itu apa? Penuh kasih, ya, penyayang, yang panjang sabar. Luar biasa Yunus ini. Karena itu dia memilih itu apa? Mati. Inilah masalah utama yang terjadi dalam apa? Buku Yunus. Bukan masalah Niniwe-nya. Tetapi masalah siapa? Masalah siapa? Yunus dan karakter Allah. Ini yang mau ditekankan pada kita dalam sekarang ini. Agar kita jangan sampai seperti apa? Seperti Yunus. Ya. Kita harus diminta untuk melihat pada Allah kita. Kita harus rasakan kesabarannya dan kita apa? Hidupkan dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang lain lagi adalah ketika Yunus ya disuruh pergi ke Niniwe, telah dimuntahkan, ada kemungkinan dia melakukan dengan apa? Terpaksa. Adakah kita juga demikian? Ya, dia sudah milih lari, Tuhan kasih kembali lagi, akhirnya dia apa? Ayo sudahlah, saya menurut. Adakah kita juga merasa demikian? Mungkin kita datang sini karena apa? Orang tua kita, atau mungkin karena saudara kita, sudah saya ikut saja. Sepertinya kita melakukan kehendak Allah, padahal di dalam hati kita apa? Tidak. Kita sedang melakukan apa? Yang berlawanan. Semoga ini menjadi perenungan buat kita. Jangan sampai kita memiliki masalah yang Yunus alami. Kita harus berubah. Dan bersyukur kita lihat bagaimana Yunus apa? Diberikan kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Tetap menjalankan misinya. Walaupun pada akhirnya dia tetap apa? Tetap marah ya. Bukti bahwa dia melakukan tugas ini masih dengan terpaksa adalah karena dia pada akhirnya apa? Masih marah lagi. Ketika Allah apa? Mengampuni Niniwe. Dan ketika Allah tumbuhkan pohon untuk menghibur dia, dan Tuhan kasih mati pohon itu, dia apa? Marah lagi. Dia bilang apa? Lebih baik saya mati. Luar biasa ini punya keras ya. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Kita harus berubah. Kita belajar ini untuk kita menyadari bahwa kita seperti bangsa Niniwe. Kita adalah bangsa yang penuh dengan kejahatan. Kita harus berubah. Kita harus tinggalkan ya kalau bangsa Niniwe dibilang apa? Kita buka di, ini nggak ada di slide, kita baca aja. Ayat 6 ya, setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan kain kabungnya, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu dan sapi, kambing dan domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berserubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Terjadi apa? Pertobatan total terhadap bangsa Niniwe. Ini yang perlu kita miliki. Kita bertobat total. Sehingga apa? Allah memberikan apa? Pengampunan pada kita. Tinggalkan semua apa? Hal-hal yang masih kita miliki. Entah itu apa yang membuat kita tidak bisa fokus 100% kepada siapa? Allah kita. Kita harus mulai apa? Merenungkan hati kita. Kenapa? Karena di saat sekarang ini, di akhir zaman ini kita sudah belajar semua bahwa kita di saat apa? Hari apa? Gravitasi. Di mana imam besar sedang apa? Di bilik yang maha kudus. Seperti bangsa Israel, mereka menilik hatinya. Kita sudah belajar tuh sama-sama tuh. Ini kita ulangi lagi agar kita ingat. Begitu juga kita harusnya saat sekarang ini. Kita renungkan
Kita rubah, apa yang kita buang, apa yang kita perlu kita rubah. Dan minta Roh Yesus untuk apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena Allah itu apa? Maha pengasih, panjang sabar. Di ayat 11 kata apa? 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya aku tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Inilah pelajaran yang Yunus terima dari Allah, bahwa Allah itu apa? Maha pengasih. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, agar kita semua mau berubah di penghujung acara ini, penghujung zaman, ya. Karena kita sudah mau dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak lama lagi. Jadi kita rubah, jangan sampai kita duduk di sini, kita tetap apa? Melawan Allah. Kalau bisa kita semua mau untuk berserah kepada Allah. Jangan memilih untuk Yunus apa? Lari, menghakimi orang lain, menilai orang lain. Bukan hak kita itu. Kita tidak tahu apa yang Allah rencanakan buat saya. Kerja kita adalah untuk apa? Menyatakan kelemah lembutan, kemahadilan dari apa? Allah kita. Ya. Biarlah pelajaran ini menjadi kekuatan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.